Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah akan kita dengarkan pada saat ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan atas kasih-Mu senantiasa bersama dengan kami dalam kehidupan ini. Firman-Mu akan kami dengarkan untuk menjadi bekal dalam kehidupan kami, menjalani hari-hari kami di tengah-tengah dunia ini. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tetap mengimani firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami memuji Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan buat kita pada saat ini tertulis dari kitab Imamat 19 ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, bangsa Israel merupakan bangsa pilihan Allah. Sebagai bangsa pilihan Allah, hendaklah bangsa itu juga hidup seturut dengan kehendak Allah. Hidup di dalam kekudusan dan hanya menyembah Allah saja di dalam kehidupan mereka. Demikian jugalah Allah juga menginginkan bagaimana persekutuan sesama mereka di tengah-tengah bangsa Israel itu juga seturut dengan kehendak Allah. Persekutuan dengan sesama manusia yang Allah inginkan adalah persekutuan yang penuh kasih, persekutuan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan persekutuan yang saling menyakiti atau saling membenci dengan yang lainnya. Agar tercipta persekutuan yang penuh dengan damai, saling tolong-menolong, saling membantu, saling memperdulikan dengan sesamanya, maka Allah pun memberikan hukumnya, memberikan aturannya kepada bangsa Israel agar terciptalah persekutuan sesama bangsa itu menjadi persekutuan yang sesuai dengan kehendak Allah. Di ayat sebelumnya Allah berkata bahwa ketika mereka panen, mereka juga harus menyisihkan bagian dari panen itu untuk orang-orang miskin. Allah juga berkata agar jangan saling berdusta di tengah-tengah mereka, jangan saling merampas dan jangan saling menahan gaji orang lain. Jangan menahan gaji orang lain. Jangan berbuat curang dalam peradilan. Itulah yang dikatakan dalam nats ini. Jangan berbuat curang di dalam peradilan. Kebenaran harus ditegakkan, terutama bagi orang-orang yang turut serta dalam peradilan, yang memberikan keputusan di dalam satu perkara. Hendaklah kebenaran itu ditegakkan. Jangan membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Yang artinya, yang jahat tetaplah jahat meskipun itu dilakukan oleh orang kecil. Jangan membela orang kecil yang tidak sepatutnya untuk tidak dibela. Kemiskinan tidaklah menjadi alasan untuk melakukan kejahatan.
Tetapi jangan pula lah terpengaruh dengan orang-orang besar, sehingga kebenaran itu dapat diperjualbelikan dengan uang atau dengan perak. Hukum hendaknya tidak dapat dibelokkan oleh siapapun atau dengan apapun. Saudara-saudara, kita semua adalah penegak keadilan. Bukan hanya orang-orang yang bekerja di lembaga hukum, di lembaga peradilan. Hanya itu saja orang-orang yang menegakkan keadilan. Namun kita di dalam firman Tuhan Allah pada saat ini, hendaklah kita juga menjadi orang pelaku-pelaku yang menegakkan keadilan di dalam kehidupan kita. Itu mulai dari kita sendiri, dari diri kita. Hendaklah berbuat adil terhadap orang di sekitar kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah lingkungan kerja kita. Hendaknya kita tidak menjadi orang yang pilih kasih atau orang yang memandang muka, yang berbuat baik melihat status orang tertentu saja. Karena apa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus juga adalah Tuhan yang penuh keadilan terhadap kita umat manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu yang menyapa kami agar persekutuan kami adalah persekutuan yang Tuhan kehendaki. Persekutuan yang penuh kasih, persekutuan yang penuh keadilan. Hendaklah kami Tuhan menjadi umat-Mu yang senantiasa pembawa-pembawa keadilan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkatilah jemaat-Mu di dalam kehidupannya. Apapun pergumulan-pergumulan kami, Tuhan berikan kekuatan kepada umat-Mu, kepada jemaat-Mu, agar kami mampu memenangkan pergumulan itu, sehingga kami tetap melakukan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu, tuntun mereka dalam pelajarannya, tuntun mereka Tuhan dalam pendidikannya, agar mereka dapat menyelesaikan pendidikannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami memuji dan memuliakan Engkau, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.